Oke, selamat pagi anak-anak. Baiklah, di sini akan Bapak jelaskan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, maka setiap organisme itu mempunyai kemampuan reproduksi ya, atau kita namakan dengan berkembang biak. Nah, begitu juga yang terjadi pada manusia. Nah, manusia akan melakukan reproduksi juga. Pada manusia, alat kelamin jantan dimiliki oleh pria, sedangkan alat kelamin betina dimiliki oleh wanita. Nah, sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Nah, apakah itu alat kelamin jantan dan betina? Serta apakah fungsi dari alat kelamin jantan dan betina? Bagaimana proses terbentuknya janin? Maka akan dipelajari pada bab sistem reproduksi pada manusia. Nah, untuk yang pertama ini akan Bapak jelaskan tentang alat reproduksi pria. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih manfaat mempelajari alat reproduksi pria? Maka manfaatnya adalah mengetahui struktur anatomi, proses-proses fisiologi, dan fungsional dari alat reproduksi pria. Sehingga kalian akan memperoleh manfaatnya, yaitu menjaga dan tercapainya kesehatan yang prima. Nah, oleh sebab itu, manfaat yang dapat kalian pelajari dari mempelajari alat reproduksi pria. Selanjutnya, alat reproduksi pria itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama, alat reproduksi pria bagian luar atau biasa disebut dengan eksternal. Yang kedua, alat reproduksi pria bagian dalam, biasa yang disebut dengan internal. Alat reproduksi pria bagian eksternal itu terdiri dari skrotum dan penis, ada dua. Sedangkan internal itu terdiri dari gonad atau biasa disebut dengan testis. Yang kedua adalah kelenjar aksesoris. Yang ketiga adalah tubulus atau disebut dengan saluran. Nah, untuk mengetahui lebih jelas akan Bapak jelaskan masing-masing bagian, baik bagian eksternal maupun bagian internal. Pertama, bagian eksternal atau disebut dengan bagian luar. Nah, bagian luar itu terdiri dari penis dan skrotum tadi ya. Nah, bagian penis ini itu digunakan sebagai alat kopulasi ya, yang merupakan jaringan erektil, di mana proses kopulasi yaitu proses penghantaran sel spermatozoa ke dalam tubuh manusia, ke dalam tubuh wanita ya biasanya. Yang kedua itu disebut dengan skrotum. Apa sih skrotum? Nah, skrotum adalah lipatan dinding tubuh untuk mempertahankan suhu testis kurang lebih 2 derajat dari suhu tubuh normal. Jadi suhu testis itu lebih rendah 2 derajat dari suhu normal. Tujuannya apa? Tujuannya agar peristiwa spermatogenesis tetap terjadi di suhu tersebut. Nah, ini adalah bagian luar ya. Untuk bagian dalam internal, bagian internal itu tadi ada 3. Yang pertama adalah gonad atau testis.
Yang kedua tadi adalah kelenjar aksesoris, dan yang ketiga adalah tubulus atau saluran. Nah, untuk yang pertama bagian dalam itu yang pertama kita bahas adalah testis. Nah, testis itu terdiri jumlahnya ada 2 pada pria dan dibungkus oleh kantong skrotum. Nah, testis itu adalah penghasil spermatozoa dan hormon testosteron pada laki-laki. Atau lebih gampangnya kita disebut dengan pabriknya penghasil sperma. Nah, setelah sperma diproduksi di testis, selanjutnya sperma akan dimatangkan di alat reproduksi lainnya. Apakah alat tersebut? Alat reproduksi tersebut adalah epididymis. Nah, epididymis ini merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Nah, setelah sperma dimatangkan dan diproduksi, maka selanjutnya sperma akan dikeluarkan melalui saluran sperma yang namanya adalah vas deferens. Dimana vas deferens ini fungsinya adalah menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis atau kelenjar aksesoris. Nah, mungkin kalian udah pada tahu ya, selain pada wanita, ternyata kontrasepsi itu dapat dilakukan pada laki-laki. Kalau wanita biasa kontrasepsi atau KB ya. Kalau pada laki-laki itu kontrasepsi yang dilakukan adalah dengan cara pengikatan atau pemotongan ini saluran sperma ini atau vas deferens yang biasa disebut dengan vasektomi. Lanjut ya. Ini untuk bagian internal, bagian dalam yang pertama. Nah, ini kita lanjut bagian kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar aksesoris itu fungsinya apa? Kelenjar aksesoris fungsinya yaitu untuk mensekresikan cairan semen ya atau sperma. Di mana kelenjar aksesoris itu ada beberapa. Yang pertama yaitu vesicula seminalis. Itu ya, lihat sendiri di mana letaknya. Yang kedua itu adalah kelenjar prostat, dan yang ketiga adalah kelenjar Cowper. Yang pertama kita bahas vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu merupakan menghasilkan cairan semen yang totalnya sekitar 60% dari total cairan semen yang dihasilkan, maksudnya sperma yang dihasilkan. Nah, sperma yang dihasilkan di sini itu bentuknya kental, kekuningan, dan bersifat basah, juga lendir ya, di mana kandungannya terdiri dari fruktosa, enzim penggumpal, asam askorbat maupun prostaglandin. Ya, ini untuk vesicula seminalis. Selanjutnya, yang kedua adalah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat itu menghasilkan semen yang encer sebagai terus menghasilkan enzim antigumpal dan sitrat. Dan ketiga adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper itu menghasilkan semen yang jernih, berfungsi untuk menetralisasi urin yang asam, di mana urin yang masuk ke uretra ya akan dinetralisasi oleh
cairan yang dihasilkan kelenjar Cooper. Dan terakhir, bagian internal dari alat reproduksi pria adalah uretra, di mana uretra ini adalah saluran pengeluaran bersama yang berasal dari sistem ekskresi dan sistem reproduksi. Oke, semoga paham ya. Kalau tidak paham, maka silakan diulang-ulang kembali videonya karena materi ini sedikit kompleks ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tampak ke depan dari alat reproduksi pria. Bisa kalian lihat ada uretra, ada skrotum, ada testis, epididymis, vas deferens, jaringan erektil, kelenjar Cooper, kelenjar prostat maupun vesicula seminalis. Nah, melalui gambar ini Bapak minta tolong nih, ada tugas sedikit. Tugasnya adalah setelah mendengarkan penjelasan alat reproduksi pria yang Bapak jelaskan tadi, maka tugas kalian di buku latihan buatlah gambar sederhana alat reproduksi pria secara tampak depan, ya, secara tampak yang seperti ini. Yang ini ya. Nah, kalian gambar, terus kalian tulis keterangannya, sama kalian berikanlah masing-masing fungsinya. Ya, kerjakanlah di buku latihan dan silakan dikumpulkan di WA Bapak, dikirimkan di WA Bapak dengan kontak yang Bapak berikan kepada wali kelas kalian. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini, sedikit materi yang Bapak berikan, semoga kalian paham dan bagi yang tidak mengerti silakan ditanya Bapak dengan kontak WA yang Bapak berikan. Terima kasih. Selamat pagi, salam Tarkanita.